Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Mazmur pasal 55 ayat 5 sampai 9. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Hari-hari belakangan ini saya diserbu kabar buruk dari jemaat, teman dekat, dan juga keluarga yang menyatakan bahwa mereka positif terinfeksi virus corona. Mereka kalut juga takut, dan oleh karena itu memohon dukungan doa supaya dapat mengatasinya. Rasa kalut dan takut itu sangat wajar, menimbang bahwa beberapa jemaat sudah meninggal dunia karena virus corona, dan mau tidak mau terpaksa harus dikuburkan atau diperabukan sesuai protokol kesehatan yang sangat ketat. Sehingga ada anggota keluarga yang bahkan tidak dapat memastikan bahwa yang meninggal dunia itu memang betul-betul merupakan keluarganya. Karena jenazahnya sudah terbungkus rapat dan terbujur di dalam peti mati yang juga terbungkus rapat dengan plastik. Hal ini tentu teramat mengejutkan dan sekaligus juga sangat mengkhawatirkan, bahkan menakutkan. Karena bencana pandemi virus corona saat ini bukan lagi merupakan ancaman yang jauh di sana, melainkan sudah dekat di sini. Ya, di sini, di depan mata kita, betul-betul nyata di sekitar kita. Oleh karena itu, sahabat-sahabat Kristus, doa minta tolong dari Daud yang sedang diancam bahaya maut bisa jadi juga merupakan jeritan hati kita semua yang sedang diterjang angin ribut dan badai virus corona. Sama seperti Daud, dengan lirih kita berbisik. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar. Perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Saya yakin bahwa pengajaran Daud yang dinyanyikan dengan iringan permainan kecapi ini pasti mengena tepat di lubuk hati kita dan juga lubuk hati setiap orang yang hidupnya sedang diancam bahaya maut. Sebab kita semua pasti menyadari bahwa adalah hal yang wajar apabila perasaan seram meliputi orang-orang yang diancam bahaya maut. Hati siapakah yang tidak gelisah apabila kengerian maut telah menimpa dirinya? Hati siapakah yang tidak dirundung takut dan gentar apabila kengerian maut nyata di depan mata? Seandainya kita memiliki sayap seperti burung merpati, pasti kita sudah terbang menjauh dari segala bahaya yang mengancam hidup kita. Dan seandainya kita memiliki kekuatan untuk berlari, kita pasti akan terus berlari sejauh mungkin untuk mencari tempat yang tenang supaya kita bisa beristirahat dan tidur nyenyak tanpa rasa khawatir, takut, dan gentar. Tempat yang tenang bagi setiap orang sangat mungkin tidak sama atau berbeda sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Tetapi bagi Daud yang dahulu merupakan seorang gembala, padang gurun
jelas merupakan tempat bermalam yang tenang. Meskipun sejatinya kadang-kadang di padang gurun juga ada bahaya, angin ribut dan badai. Tetapi Daud yang terbiasa hidup di padang gurun tahu persis kemana harus mencari perlindungan. Yaitu ke gunung batu yang teguh, yang memberikan perlindungan penuh dari ancaman bahaya, angin ribut dan badai. Pengetahuan serta pengalaman hidup di padang gurun inilah yang kemudian Daud refleksikan ke dalam iman percaya kepada Tuhan Allah yang ia kenal dan ia sembah. Dan itu juga sebabnya di dalam Mazmur-Mazmurnya Daud berkali-kali menyebut Tuhan Allah sebagai gunung batu keselamatan dan tempat perlindungan. Mazmur pasal 18 ayat 3 dan 32. Mazmur pasal 19 ayat 15. Mazmur pasal 28 ayat 1. Mazmur pasal 31 ayat 3. Dan Mazmur pasal 62 ayat 3 dan 7. Sahabat-sahabat Kristus, di tengah angin ribut dan badai yang mengancam keselamatan kita, kepada siapakah kita berlindung? Daud dengan penuh keyakinan menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Lalu ia bermazmur. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Mazmur pasal 55 ayat 17. Daud tahu persis bahwa Tuhan yang ia kenal dan ia sembah adalah Tuhan yang hidup serta berkuasa memelihara hidupnya. Itulah sebabnya setelah menyatakan keyakinan imannya bahwa Tuhan akan menyelamatkan hidupnya dari ancaman bahaya maut, maka Daud kemudian memberi nasihat. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur pasal 55 ayat 23. Sahabat-sahabat Kristus, bagi setiap kita yang hidup di zaman anugerah perjanjian baru, yaitu dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk memberi hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya, maka sudah seharusnya lah kita juga menaruh pengharapan kepadanya yang sejatinya juga merupakan gunung batu keselamatan dan tempat perlindungan yang teguh di tengah angin ribut dan badai. Saat ini bencana pandemi virus corona melanda dunia begitu dahsyat, ibarat angin ribut dan badai. Di tengah badai topan dunia yang menakutkan ini, kepada siapakah kita menaruh pengharapan dan mencari perlindungan jikalau bukan kepada Tuhan Yesus Kristus, gunung batu keselamatan dan tempat perlindungan yang teguh di tengah angin ribut dan badai. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Mari bersama trio Dara kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 440. Di badai topan dunia. Niscaya